Kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib, nah ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya. Kalau tidak ada para habaib, katanya kita ini masih menyembah pohon. Sejak kapan orang Nusantara ini nyembah pohon? Apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa Sang Hyang Esa itu ada? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu. Ketauhidan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara. Maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum Wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau-beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670-an. Bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ke tanah Jawa ini diterima oleh Ratu Sima itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini sejarah. Adapun untuk kevalidasiannya, untuk kevalitannya, untuk kebenaran hakikinya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh. Bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun, tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan. Yang bisa itu disempurnakan. Buktinya apa? Kalau kita berbicara 670-an Masehi, mungkin itu jauh dari nalar, dari daya ingat kita, dari daya fikir kita. Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia, karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum, adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Syekhona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah ini jarang muncul ini, tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau bangsa ini, berdirinya bangsa ini, kedaulatan bangsa ini dibuat main-main, ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba, tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah.
ilmiah. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kiai Burhan, Kiai Kahar, pendiri embrio Nahdlatul Ulama. Tapi melalui data, catatan yang sezaman, nah ini kemana-mana ini nanti. Ini sejaman ini. Sejarahnya Kiai Burhan diambil menantu oleh Kiai Kahar, dinikahkan dengan putrinya Kiai Kahar yang bernama Ibu Nyai Khadijah. Di sini tertulis, bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau Kiai Burhan adalah pendiri dari embrio Nahdlatul Ulama, bahkan beliau adalah bendahara dari Nahdlatul Ulama yang pertama. Loh, ini data, bukan masalah cinta dan benci. Kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu, dibantu oleh klan tertentu, datanya harus berbicara. Kita buka datanya. 1926 dideklarasikan sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Siapa pemberi nama Nahdlatul Ulama? Nah, ini pemberi nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Alwi. Apakah kita tidak boleh kalau membicarakan Kiai Haji Mas Alwi? Jasa beliau terhadap negeri ini, terhadap perkembangan pendidikan. Beliau juga ikut mendirikan Jam'iyah Takmirul Masajid, Jam'iyah pesantren Nahdlatul Wathon. Loh, ini jauh sebelum NU berdiri. Nah, ini by data. Kemudian ada klan tertentu, mereka menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan atas restu para habaib. Sebentar dulu, karena santri-santri pada saat ini sudah pinter-pinter mencari data, sudah pinter mencari data. Saya peringatkan, sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, jangan ke Jakarta, datang ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada di situ, ada di Surabaya. Dengan lantaran apa? Nahdlatul Ulama ini kenapa kok harus berdiri? Padahal pada saat itu Mbah Yai Hasan Dipo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI. SDI ini adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Mbah Wahab Hasbullah, juga termasuk Mbah Yai Hasan Dipo. Loh, ini loh sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kiai Hasan Dipo, Kiai Kahar menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda. Kiai Toro Muntoha bergerak di akar rumput secara kultur, menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani. Loh, ini orang Madura harus paham. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita? Kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh Belanda? Karena ada fatwa dari imigran-imigran itu. Ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data. Jadi tidak ngawur. Urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian. Urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abuya Mama Armin di Mekah dan Madinah?
Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab, kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu, dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak, itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak si A berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan, dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara. Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad. Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari sadarlah, kita adalah bangsa yang memiliki satu tujuan kita apa? Gemah ripah loh jinawi. Makanya dari buku, dari data-data yang ada di sini, ini sekarang bermunculan sejarahnya Mbak Yai Hasan Gipo, Mbak Yai Kahar, Mbak Yai Burhan, sejarahnya Kiai Mas Mansur. Berbicara tentang sejarahnya Kiai Mas Mansur saja, kita kadang-kadang mohon maaf, kita meremehkan Kiai Mas Mansur, katanya dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena mengikuti faham sesuatu dari negeri lain. Loh, ini kalau mau ditelusuri, kalau kita mau mentelusuri sejarahnya Kiai Haji Mas Mansur, tidak cukup satu malam menceritakan sejarahnya Kiai Mas Mansur. Kenapa Kiai Mas Mansur itu makamnya ada di Ampel? Karena Kiai Mas Mansur merupakan salah satu keturunan Sunan Ampel. Ayah beliau bernama Kiai Marzuki, ini berteman baik dengan Kiai Darwis, pendiri Muhammadiyah. Maka ketika Nahdlatul Wathon sampai nanti pada ke Matla'ul Anwar ini, jadi Matla'ul Anwar ini merupakan komponen dari Madrasah Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon pada saat itu berkembang pesat, bukan hanya di Jawa Timur tapi sampai ke ujung Pulau Jawa di Pandeglang sana. Ini sampai di Banten. Ini keperannya Nahdlatul Wathon. Ini sejarah yang harus kita ceritakan dengan kevalidasian dan berdasarkan data. Sungguh sangat rugi kalau orang yang mengaku NU, orang yang ber-NU, orang yang khidmat di NU, orang yang menjadi warga NU tidak paham dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak paham dengan sejarah berdirinya Indonesia. Ini kan semuanya gara-gara Kiai Gondrong ini. Sejarah muassis DOT nggak bisa diungkap semuanya, diungkap satu-satu. Nggak ada kiai yang pada saat itu, pada saat ini untuk menghaulkan Kiai Hasan Gipo. Saya diperintahkan oleh Kiai Gondrong yang katanya Kiai Tobol katanya itu. Kamu yang ngomong, kamu yang melebeli Abu Ya Gufron dengan Kiai Tobol. Nih, saya mau kasih tahu. Munculnya Duria-duria muassis Nahdlatul Ulama itu berangkat dari beliau Kiai Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Karena
karena beliau yang menerima amanah dari Gus Dur, beliau yang menerima amanah dari Gus Maksum, beliau yang menerima amanah dari Gus Mi, beliau yang menerima amanah dari Kang Ayib Buntet Cirebon. Makanya penting untuk diangkat para muassis-muassis ini, karena karakter-karakter dari muassis-muassis sudah mulai dilupakan oleh siapa? Baik oleh penghidmat NU maupun oleh pengurus NU. Lah, ini jangan katakan kita ini menyerang NU, bukan. Bukan kita tidak senang dengan pengurus NU, tidak. Kemarin ada yang membuat lini, ada yang membuat link geruduk PBNU. Saya orang pertama yang mencari siapa yang membuat link seperti ini. Kalau kita tidak senang dengan salah satu kiai yang menjadi pengurus di PBNU, jangan kamu geruduk PBNU-nya. Saya siap menjadi taruhannya. Kamu pikir mudah untuk mengemban amanah Nahdlatul Ulama? Sulit. Maka daripada itu Abu Ya Gufran tidak pernah menginginkan menjadi pengurus struktur NU. Diangkat Kiai Hasan Gipo, diangkat Kiai Hasan Gipo, yang muncul Kiai Mas Alwi. Diangkat Kiai Mas Alwi, yang muncul Kiai Burhan. Mau dibantah, bantah, silakan bantah. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 26 Kiai Hisni, putra dari Kiai Umar, cucu dari Mbak Burhan, cucu dari Mbak Kahar, mengadakan haul muassis Nahdlatul Ulama di Gresik. Alhamdulillah banyak yang datang, banyak yang hadir. Kalau pengurus PBNU yang saya lihat yang hadir cuma satu, hanya Kiai Miftahul Akhyar. Ketua Tanfidiahnya nggak muncul. Mungkin sudah cukup diwakililah oleh Rois Amnya, kan begitu. Sudah, alhamdulillah ada respon. Dan ini kita akan bangkitkan perjuangan, dan kita akan bangkitkan tekad-tekad perjuangan dari para muassis NU melalui embrio-embrio NU. Insya Allah kita akan jadikan Ampel Denta sebagai sentral dari peradaban Islam dunia, karena peradaban Islam di akhir zaman ini berangkat dari Wali Songo, sesepuh Wali Songo, Sunan Ampel.